Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Icep di channel DNT Project. Baiklah, sebelum kita mulai video kali ini, saya mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, bicara tentang Hari Raya Idul Fitri, hari ini adalah hari pertama kita masuk kerja ya, untuk para pegawai kantoran tentunya. Kantoran, uli lah sama aja deh. Ya pokoknya PNS, ASN kayak gitu ya. Kantoran rata-rata tanggal 26 April 2023 ini adalah hari pertama masuk kerja. Jadi memang liburnya cukup sebentar sih ya. Kalau di tempat saya kerja sendiri, liburnya itu tanggal 21. Idul Fitrinya tanggal 22, masuk lagi tanggal 26. Jadi ya sebentar. Kebetulan hari Raya Idul Fitrinya itu kan hari Sabtu. Sabtu Minggu kan emang hari libur kalau di tempat saya. Jadi liburnya itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, cuma 5 hari dan emang nggak kerasa banget gitu. Sangat-sangat ya, mungkin kalau yang teman-teman saudaranya jauh-jauh gitu, mudiknya jauh ya mepet-mepet sih sebenarnya gitu. Jadi ya harus ngambil cuti tambahan. Nah, seperti saya juga ngambil cuti tambahan di tanggal 19-20. Kenapa saya ambil cuti tambahannya tanggal 19 dan 20? Karena saya masih ingin menikmati momen-momen Ramadan gitu bersama keluarga, ngaburit kayak gitu ya. Karena kan kalau sebelumnya, kalau misalnya nggak ngambil cuti gitu kan, sebelumnya jarang tuh ngabuburit, ya paling hari libur aja Sabtu Minggu. Terus kalau saya nggak ambil cuti kan itu mepet banget. Takutnya juga keburu kejebak macet gitu. Ya seperti yang kita ketahui gitu, bahwa tahun ini tuh mudik pertama setelah pandemi COVID-19, dimana pada tahun 2020 silam, 2020, 2021, 2022 mungkin kita itu nggak boleh mudik, dilarang sama pemerintah untuk mudik alias di lockdown ya. Karena ya buat keselamatan kita juga gitu, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ya meskipun tetap aja sih ada yang bandel gitu nyari mudik ya, kita lihat di berita kan udah dilarang mudik, tetap aja pada mudik gitu. Nah sekarang itu kan pertama kalinya mulai rame gitu, mulai dibebaskan, kita terbebas dari penjara. Jadi saya mikirnya, waduh bisa-bisa nanti di jalannya pasti penuh, macet banget. Nah maka dari itu saya ambil cuti tambahan 2 hari, tanggal 19 dan 20. Jadi saya tanggal 18 itu udah hari terakhir gitu, hari Selasa minggu kemarin itu udah hari terakhir saya pulang kampung. Ya pulang kampung, ini saya mudik duluan, padahal tiap hari juga mudik. Ya saya kerja di Bandung, rumah di Sumedang, naik tol Cisumdawu ya cuman 45 menit ya juga nyampe. Berbicara Idul Fitri, kira-kira teman-teman kemarin ngerayain kemana aja nih? Biasanya kan hari pertama di rumah misalnya, atau mungkin ya hari pertama itu, atau bahkan dari malam takbiran kita udah ke rumah saudara gitu, ada tempat khusus kumpul keluarga besar biasanya gitu. Atau ke rumah mertua misalnya, atau ke rumah orang tua kita sendiri. Kalian kemana kira-kira? Silakan bisa diisi di kolom komentar ya, kalian lebarannya kemana aja. Nah kalau saya sih kemarin ke rumah ibu saja, orang tua saya gitu, ke rumah ibu. Jadi pas malam takbiran saya pergi ke rumah ibu, karena memang jaraknya juga nggak terlalu jauh, masih satu daerah ya, cuma beda kecamatan aja. Jadi kita lebaran di rumah ibu saya di kampung halaman
saya juga tentunya ya pas saya dilahirkan. Jadi kan biasanya sebelumnya juga gitu sih. Jadi kita itu, saya sama istri itu sepakat gitu gantian liburannya, lebarannya. Jadi kalau tahun ini kita lebaran di rumah ibu saya, di keluarga saya gitu. Minggu depan, tahun depannya di liburan di keluarganya, liburan Idul Fitri, salat Idul Fitrinya bersama keluarga istri. Jadi gantian. Nah, kalau di saya kemarin itu pagi-pagi salatnya itu jam 7. Padahal sih biasanya ya, seingat saya itu setengah 7 udah mulai dulu. Tapi kalau kemarin agak siangan ternyata. Di jam 7 baru mulai. Nah, habis salat Idul Fitri, disunahkan sih kalau salat Idul Fitri itu kita makan terlebih dahulu ya. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya. Tapi ya kalau yang saya tahu, kalau salat Idul Fitri itu sarapan dulu dan agak ditelatkan mulai. Beda dengan salat Idul Adha. Kalau Idul Adha itu nggak makan dulu, justru harus disegerakan karena kan kejarannya untuk menyembelih hewan kurban. Nah, setelah selesai ya, kalau saya biasanya pergi ke makam untuk berziarah. Kenapa kita harus berziarah ya? Yang pertama, mengingatkan kita akan kematian, bahwasannya setiap makhluk hidup yang bernyawa itu pasti mati. Terus juga untuk mengingat keluarga kita gitu, bahwa di sini kalau kita mengangkat berziarah, jadi tahu gitu anak cucu tuh. Jadi kalau orang tuanya dari kecil, takut dari kita kecil semua orang tua udah dibawa ziarah kubur, jadi nanti kita tahu ini nanti kita kasih tahu ke anak cucu kita gitu, ini kakek buyut kalian makannya di sini gitu. Nah, kalau kemarin saya sih hari pertama ke rumah Uwa kayak gitu ya, ziarah, dan langsung ke rumah keluarga istri karena memang biasanya ramainya itu emang hari H gitu. Walaupun ya mepet-mepet menuju sore sih sebetulnya, siang menuju sore, jadi ada beberapa keluarga yang nggak sempat ketemu ya, seperti yang kita ketahui. Kapan saya cerita ya, pokoknya keluarga istri saya itu kan mamahnya ibu mertua saya 9 bersaudara, jadi wah banyak, yang dari Banten, yang dari Jakarta, yang dari mana, dari Bandung, dari mana-mana gitu, pada kumpul di rumah orang tuanya ya, mungkin kakek istri saya ya, kakek di rumah kakek nenek. Nah, jadi tiap lebaran itu pada kumpul di sana. Kemarin karena saya datangnya telat jadi nggak semuanya ketemu. Terus sekalian juga kemarin itu ada acara arisan keluarga. Arisan itu sih, terutama arisan keluarga, itu bukan masalah dapatnya berapa, tapi yang paling penting itu momen berkumpulnya. Jadi kapan lagi gitu keluarga bisa kumpul-kumpul gitu. Karena kalau nggak ada acara disuruh kumpul ya biasanya susah, akan lumayan susah. Tapi kalau ada acara ya biasanya mau gak mau udah kumpul tuh kan. Terus juga biasanya giliran gitu. Sekarang di rumah si A, bulan depan di rumah si B, bulan lagi di rumah si C, jadi kita keliling gitu. Begitu kalau di keluarga saya, tidak ada acara-acara keluarga gitulah, dengan tujuan utamanya yang mempererat tali silaturahmi gitu sih ya. Oke, sekarang itu kan hari pertama kerja nih, mudah-mudahan ya nggak macet sih ya, karena saya takutnya macet nih. Kalau macet, waduh, mana saya nggak ambil tol lagi, saya ambilnya jalur Caspang. Kenapa saya ambil jalur Caspang ya, seperti kita tahu lah, mahal, tol Cisumdawu-nya mahal. Jadi kalau saya ambil jalur tol Cisumdawu, aduh, nah, sekali berangkat 41.500, saya nyampe kantor ya 36.500 tambah 5.000 berapa? Iya, 41.500, lumayan kan gitu ya. Mendingan saya buat beli bensin. Tapi sih kayaknya kalau saya lihat nggak terlalu penuh
juga, biasa-biasa aja sih, normal. Mudah-mudahan ya nggak macet. Kalau macet aduh bahaya, nggak dapet uang makan deh. Ya banyak pemudik ya. Nah, teman-teman tuh banyak yang mudik ya di sini, yang pada istirahat tuh. Mudah-mudahan nggak macet. Tuh berempat tuh kan teman-teman, banyak yang mudik tuh ya. Aduh rame ini kayaknya guys, makin siang makin rame kayak. Jadi tadi di patung kuda ya, patung kuda sama aja. Saya sih biasanya nyebutnya ya patung kuda aja, karena ada tadi di pertigaan ada patung kuda. Tuh pemudik lagi tuh kan, rame kayaknya. Banyak yang istirahat ya, mereka pada sarapan. Oh ya, kalau pas mudik itu yang rame tukang bakso, bukan pas mudik ya, maksudnya pas Idul Fitri itu yang ramai adalah tukang bakso dan tukang tahu. Kemarin saya beli tahu, waduh ngantrinya men panjang banget. Udah gitu pas udah lama-lama ngantri, abis pengiriman tahu mentahnya telat. Terus nunggu sampai jam 12 siang kalau mau, ya tuh kan gak lucu gitu. Udah capek-capek ngantri lama. Nah untungnya saya kan belinya nggak banyak-banyak, cuman ya sekeranjang aja tadinya. Cuman ternyata ya akhirnya seadanya aja deh, dan ternyata cuman ada 12 biji, 12.000 deh. Kalau yang lain kan belinya 6 keranjang gitu, 5 keranjang, 3 keranjang minimal, dengan isi satu keranjangnya itu ya 50 lah, 50 biji, 50, ada yang 25 gitu. Biasanya kelipatan itu 25, 50. Kalau saya ya udahlah gitu, daripada saya harus nunggu lama, walaupun gak buru-buru amat sih, cuman dah harus nungguin gimana gitu berapa jam gitu. Ya, akhirnya ya seadanya aja. Oke teman-teman, kita sudah memasuki daerah Ciherang ya, kalau nggak salah Ciherang. Jadi ini tuh awal jalur Caspang, jadi jalur Cadas Pangeran. Jalannya berkelok-kelok seperti ini ya, jadi kita harus hati-hati bawa kendaraannya, jangan ngebut-ngebut gitu. Jangan ditiru ya, kayak tadi itu udah di tikungan ngebut lagi, bahaya kan. Padahal di rambu-rambu lalu lintasnya juga kan ini ada garis tengah itu tanpa putus ya, nggak putus-putus, yang artinya kita tidak boleh mendahului kendaraan di depan kita. Jadi seperti ini jalurnya. Nanti kalau sudah mendekati Caspang saya record lagi ya. Nah sebentar lagi kita memasuki kawasan Cadas Pangeran, kawasan wisata ya maksudnya ya. Nah ini dia teman-teman, pintu masuknya Cadas Pangeran. Oh di sebelah kanan ada posko ya, pos kolaborasi. Nah sebetulnya jalan aslinya Cadas Pangeran itu yang ke atas itu, cuman emang jalurnya ya kecil. Jadi jalur yang atas itu emang yang bersejarahnya gitu, itu benar-benar peninggalan dari Belanda, yaitu Daendels gitu, Jenderal Daendels, gubernur jenderal. Nah sementara yang jalur bawah ini sebetulnya ini perbaikan gitu, bisa disebut pelebaran gitulah
Karena kalau yang jalur atas itu kan cuma ya satu jalur gitu, jadi satu jalur yang bawah gini bisa sih lewat dua mobil, dua kendaraan kecil ya, mobil-mobil kecil. Tapi kalau truk-truk besar ya nggak bisa lewat kalau ke atas sana. Jadi dibuatlah jalur bawah ini. Ini sebetulnya kayak jalan layang ya konstruksinya itu. Jadi jalur Cadas Pangeran ini yang di bawah ini ya, itu nempel di tebing loh. Jadi sebelah kiri ini kalau kita lihat itu kayak jalan layang gitu, kayak jembatan. Jadi sepanjang jalan Cadas Pangeran ini ya jembatan aja, ini jalan layang itu. Keren ya. Ini tahun berapa loh dibuatnya, udah lama banget ya. Bisa dibilang juga ini udah cukup tua sebetulnya ya jalannya. Tuh lihat, ini sampai ujung. Tuh kalau lihat teman-teman, kalau kelihatan tuh sebelah kiri tuh apa ya gitu kayak jalan layang. Tuh kan kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan? Nah, ini akhir dari jalur Cadas Pangeran tadi. Nah, di sebelah kanan saya kesini kalau siang ya lewatnya arah Bandung, itu ada tulisan Cadas Pangeran dan patung itu ya, patung Pangeran Cornell lagi salaman dengan Jenderal Dendles. Jenderal atau gubernur ya? Ya pokoknya Dendles lah. Jadi teman-teman kalau lewat jalur Caspang itu akan menemukan banyak sekali tempat jualan oleh-oleh dan juga tempat makan kayak di kiri ini ya, seperti di sebelah kiri ini. Nah, banyak teman-teman akan banyak menemui warung-warung kayak gini. Jadi buat istirahat juga banyak pilihannya gitu. Apalagi biasanya rumah makannya juga besar-besar, karena akhirannya gitu cukup besar, karena biasanya itu tempat istirahatnya mobil-mobil besar gitu. Truk-truk yang gede-gede gitu pada istirahatnya di sini biasanya gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir cari makan kalau lewat sini. Malam-malam pun pada buka, setahu saya ya. Itu jam 12 malam pun mereka buka gitu ya. Mungkin makanannya ya agak dingin sih. Tapi saya pernah ngopi-ngopi gitu dulu waktu ke Bandung tengah malam gitu, karena subuh harus berangkat. Ngopi-ngopi yang pada buka. Nah, sekarang kita udah sampai lagi di jalur simpang nih. Kalau teman-teman yang mau ambil jalan pintas ke Garut ya tinggal lewat kiri aja nih, sebelah kiri teman-teman ke Garut. Oke, sebentar lagi berarti kita akan masuk tol ya, karena sekarang udah jam 6.50. Jadi saya harus masuk tol, karena kalau nggak masuk tol nggak akan keburu, nanti kesiangan saya. Oke teman-teman, kita sudah sampai lagi ke kilometer 30 nih. Rest area kilometer 30 Desa Ciptasari. Ke kanan itu ke Rancakalong. Nah, Rancakalong itu daerah yang adatnya itu, adat dan tradisinya itu masih cukup kental ya dibandingkan daerah-daerah yang lain. Ini dia pertigaan ke pintu tol Pemulihan. Jadi hari ini saya lewat jalur tol Pemulihan untuk menghemat ini ya waktu, karena kalau ambil jalur Tanjung Sari takutnya saya nggak keburu nih teman-teman. Walaupun sih di sini nggak merah, biru ya, tapi tetap aja sih saya takut kesiangan. Jadi daripada ngambil resiko nanti kesiangan, saya ambil tol aja deh. Bayar berapa ya saya lupa, 14.500. Jadi dari Pemulihan ke Cileunyi itu 14.500.
Dari Cileunyi sampai Buah Batunya 5.000, jadi totalnya 19.500. Ini dia pintu tol Pemulihan, teman-teman. Jadi pintu tol Pemulihan ini masuknya seksi 2 ya. Seksi 2 jalurnya seksi 1. Seksi 1 ya masuknya ya, karena Jatinangor itu kalau Cileunyi Jatinangor itu bukan seksi 1. Tadi saya mikirnya Cileunyi Jatinangor seksi 1, Jatinangor seksi 2. Bukan ya, bukan seksi 1. Bukan seksi 2, seksi 1. Kalau seksi 2 itu Pemulihan Sumedang, itu seksi 2. Ya, seperti biasa ya, indah sekali lewat ini. Ya, pagi ini cukup berkabut ya. Oke, karena kita mau ke Bandung, kita ambil kiri arah Cileunyi, Bandung, Garut. Nah, kalau lurus itu nanti arah Sumedang, Cimalaka, dan lanjut sampai ke Ujung Jaya ya, Kertajati. Oh, nggak bisa, baru sampai Cimalaka teman-teman. Jadi di arus balik ini yang dibuka itu dari arah Kertajati sampai Cimalaka, karena emang belum selesai ya. Oke, Cileunyi itu jaraknya 10 km, Buah Batu 25 km, Jakarta 166 km. Oke. Kabutnya cukup tebal ya. Ini dia pintu tol Jatinangor yang hanya bisa diakses dari arah Bandung, dan kalau kita masuk pintu Jatinangor juga kita hanya bisa ke arah Bandung aja ya. Berkabut pagi ini. Tebal kali, lumayan tebal ya kabutnya. Nah, sebelah kanan itu pintu tol Cileunyi ya. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah sampai ke Cileunyi. Kalau teman-teman mau keluar Cileunyi, tinggal ambil kiri saja. Nah, itu ada tulisannya Cibiru, Tasikmalaya, Garut. Kalau lurus itu Buah Batu, Muhammad Toha, Jakarta. Dan kayaknya sih belum begitu padat ya. Tadinya saya ditakutnya itu di tol, yang ditakutkannya itu di tol Padalarnya ini padat gitu. Tapi ternyata alhamdulillah masih terpantau cukup normal sih segini mah ya. Enggak padat sih sini, enggak padat. Sebelah kanan juga enggak padat. Mungkin karena ini hari pertama, jadi yang padatnya itu ya hari kemarin ya. Jadi pas kemarin hari terakhir liburan kayaknya padat sekali arus baliknya. Saya ngelihat di berita juga, di berita dan di nyebut R aja susah. Di berita dan di sosmed itu ya, di Twitter dan IG itu wah macet gitu. Apalagi kemarin saya lihat di berita di pintu tol keluar Cimalaka, Sumedang. Waduh, mereka itu kan banyak yang keluar sana ya. Banyak yang ngambil jalur-jalur arteri gitu, ngambil jalur tikus kayak gitulah, alternatif. Tapi karena saking banyaknya gitu kendaraannya, akhirnya macet gitu. Mana jalannya cuma satu jalur, jadi depan ada, belakang ada, ya udah nggak bisa kemana-mana. Jadi niatnya pengen cepet dengan ambil jalur alternatif, tapi yang didapatkan malah tambah macet. Wish, Buah Batu 1 kilo lagi. Dan sebelah kanan ini jalur kereta cepat teman-teman ya. Jadi nanti Bandung Jakarta itu akan sangat cepat sekali dengan adanya kereta cepat.
akan keluar pintu tol Buah Batu, jadi kita ambil kiri ya. Nah ini dia pintu tol Buah Batu, dan mau ke arah Buah Batu dari kolot 5 meter lagi. Wah banyak yang nongkrong. Bukan nongkrong, itu kayaknya nungguin bus deh. Oke, alhamdulillah sekarang jam 7:15. Kita sudah mau nyampe ke pintu tol Buah Batu. Jadi pintu tol Buah Batu ini ada di kilometer 142. Ini teman-teman kalau mau keluar pintu tol Buah Batu, ini pintu tol pertama sih ya kalau dari arah Cileunyi. Alhamdulillah itu ada Telkom University gedungnya. Nah di sini itu biasanya silau nih mataharinya. Mudah-mudahan gak macet ya. Mudah-mudahan gak macet. Welcome to Bandung. Ini dia pintu tol Buah Batu teman-teman. Ih kiri kosong udah tanggung. Ini dia pintu tol Buah Batu. Mudah-mudahan gak macet. Ya tarifnya berapa? Tuh kan 19.500 aja. Alhamdulillah kayaknya sih gak macet ya. Kita lihat di depan gitu. Biasanya nih di sini udah macet. Apalagi kalau hari Senin. Ya di sini udah stuck nih. Oke, alhamdulillah teman-teman nggak begitu macet ya. Nah, kalau saya lihat ini baru jam 7:18. Buah Batu masih agak kosong ya. Apa karena anak sekolah masih pada libur ya? Saya nggak tahu nih anak sekolah udah masuk ke belum ya. Yang pasti sih para pekerja, para kuli kayak saya udah pada masuk kan ya. Alhamdulillah sih belum padat ya. Ini kalau sore dari daerah Buah Batu mau ke pintu tol yang jalur sebelah kanan itu biasanya macet banget ya. Baru juga dibilangin gak macet, di depan udah macet aja. Nah sebelah kanan itu kalau sore ya, waduh, pokoknya pas pulang kerja macet banget, macetnya itu pakai banget. Saya dari kantor jam 5 kan pulang, bisa Isa baru nyampe pintu tol. Gila gak saking macetnya. Dari pertama keluar kantor aja, aduh ampun macetnya. Mudah-mudahan ada jalan layang sih di sini. Ya, cukup. Oke, ini di perempatan Buah Batu ya, lampu merah Buah Batu. Di sini emang macet sih karena memang jalurnya padat. Alhamdulillah sih kayaknya saya dapatnya lampu hijau nih. Ayo dong, cepetan, jangan sampai kena merah. Karena kalau kena merah, waduh, lama banget, coy. Nah, alhamdulillah, udah sebentar lagi udah nyampe. Kalau gitu, saya tutup di sini aja dulu ya perjalanan kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal. Kalau teman-teman suka dengan videonya, bisa bantu subscribe dan like ya. Dan kalau ada yang mau didiskusikan, bisa teman-teman isi di kolom komentar ya, atau kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sekitar Tol Cisumdawu atau jalur Cerdas Pangeran, teman-teman bisa isi di kolom komentar.
Baiklah, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ucap pamit. Assalamualaikum warahmatullahi